Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manajemen investasi saham syariah. Saya Beta Vero dari NIM 0058 dan Mbak Vina dari NIM 0055. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar saham syariah. Konsep dasar saham syariah ini dikategorikan ada 3. Yang pertama, pengertian saham syariah. Nah, saham syariah itu salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Nah, saham ini bentuknya surat. Nah, surat ini surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dan dalam nominal ataupun persentase tertentu. Nah, bedanya saham konvensional sama saham syariah itu, kalau saham konvensional itu mencakup perusahaan yang bergerak di bidang apa saja. Nah, kalau saham syariah itu perusahaannya tidak boleh bergerak di bidang usaha yang melanggar syariat Islam. Yang kedua, saham syariah sebagai pilihan investasi. Nah, saham yang dikategorikan mendekati prinsip Islam itu saham perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, judi, horor, pornografi, dan sebagainya. Yang ketiga, macam-macam saham. Nah, macam-macam saham ini dibedakan dari sudut pandangnya ada 3. Yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih ini contohnya saham biasa dan saham preference. Yang kedua, ditinjau dari cara peralihannya. Contohnya saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang ketiga, ditinjau dari kinerja perdagangan. Contohnya blue chip stock, income stock, dan growth stock. Yang keempat, prinsip dan syarat investasi saham sesuai syariah. Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah kalau jenis usahanya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani ketentuan akad yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, mengenai risiko saham syariah. Kemudian yang kedua, risiko dan keuntungan saham syariah. Kalau dari segi risiko saham syariah itu ada 3. Yang pertama, capital loss, opportunity loss, dan likuidasi perusahaan. Kalau capital loss itu kerugian dari hasil jual beli saham. Kalau opportunity loss itu berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total hasil yang diperoleh dari investasi saham. Yang terakhir, kerugian karena perusahaan likuidasi. Selanjutnya, keuntungan saham syariah. Keuntungan saham syariah ini ada di 3. Yang pertama, capital gain, dividen, dan saham perusahaan. Kalau capital gain itu keuntungan dari hasil jual beli saham. Kalau dividen, pembagian laba kepada pemegang saham. Yang terakhir, saham perusahaan. Saham perusahaan ini bentuknya seperti tanah. Yang terakhir, karakteristik dan penilaian saham. Karakteristik dan penilaian saham ini ada 5 kategori. Yang pertama, karakteristik saham preference. Ini ada 2. Yang pertama, hak preference terhadap dividen dan hak preference pada waktu likuiditas. Kalau hak preference terhadap dividen itu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kalau hak preference pada waktu likuiditas itu hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh pemegang saham pada saat terjadi likuiditas. Yang kedua, hak pemegang saham biasa. Ini ada 3. Yang pertama, hak kontrol. Yang kedua, hak penerima. Yang ketiga, hak primitif. Kalau hak kontrol itu hak untuk memilih dewan direksi sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi. Yang kedua, hak penerima. Kalau hak penerima itu karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham itu berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaannya. Yang terakhir,
hak primitif. Hak primitif ini hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan itu mengeluarkan tambahan saham yang baru. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Api tentang karakteristik dan penilaian saham yang ketiga, yaitu ada nilai saham. Ada beberapa nilai yang berhubungan dengan saham. Yang pertama nilai buku atau book value, yaitu nilai saham yang didasarkan pembukuan perusahaan emiten. Yang kedua ada nilai pasar, yaitu harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga ada nilai intrinsik, yaitu nilai seharusnya dari satu saham. Ada dua analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya saham, yaitu yang pertama fundamental security analysis atau company analysis, yaitu analisis harga saham yang mendasarkan pada data yang berasal dari keuntungan perusahaan, misal laba, dividen, atau penjualan. Yang kedua ada technical analysis, yaitu analisis harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham, misal harga saham atau volume transaksi. Selanjutnya yang keempat, ada tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham. Tingkat keuntungan yang disyaratkan calon pembeli tergantung pada tingkat resiko saham tersebut. Semakin tinggi resiko saham, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu return dan resiko saham. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa yang pertama return realisasi, yaitu return yang telah terjadi yang dihitung berdasar data historis. Yang kedua ada return ekspektasi, yaitu return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. Yang selanjutnya tentang mekanisme investasi saham syariah. Pada umumnya, mekanisme penawaran saham di bursa efek ada dua bentuk, yaitu penawaran melalui pasar perdana dan penawaran melalui pasar sekunder. Harga saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini bisa berbeda dan secara mayoritas, harga saham di pasar sekunder jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham di pasar perdana. Oleh karena itu, perdagangan saham di pasar sekunder lebih mendekati unsur spekulasi dengan resiko tinggi yang mengandung unsur gambling yang dilarang oleh Islam. Sementara sistem dan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana masih merupakan perdagangan biasa, di mana selembar saham diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Artinya, saham ditawarkan dengan mengajukan harga tertentu yang ditetapkan berdasarkan keadaan perusahaan dan kekuatan pasar. Materi yang terakhir adalah saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Dalam tulisan Sofyan Rizal mengenai saham syariah, pengertian, peluang, dan hambatannya di Indonesia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pernyataan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini di Bursa Efek Jakarta terdapat Jakarta Islamic Index atau JII, yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti yang pertama usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Saham yang dikategorikan mendekati prinsip syariah adalah saham perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi dan atau menjual belikan makanan atau minuman keras, rokok, dan sebagainya. Di Indonesia, saham-saham memenuhi prinsip syariah, baik dari segi jenis maupun operasional. Usahanya tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII dan diperdagangkan di Bursa Efek. Investor yang memiliki kemampuan sendiri berinvestasi langsung ke instrumen saham dapat memilih saham di dalam daftar JII tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.